cahaya, memberikanku terang di dalam gelap. Kau bagai mentari pagi, memberikanku hangat saat ku kedinginan. Kau yang selalu mengajarkanku tentang baik dan buruknya dunia. Kau selalu nasihatiku di saat ku salah arah dalam melangkah. Ibu, ku butuh dirimu saat ini. Kudakulah tempat ternyaman untukku bersandar. Ibu, betapa keras dunia ini. Ku butuh dirimu menghapus derai air mataku. Kau yang selalu mengajarkanku tentang baik dan buruknya dunia. Kau selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Ketua Komite, serta orang tua, wali, dan juga siswa-siswi SD Negeri Cibogo yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang kami hormati, sebelum mulai acara hari ini, izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada hari ini. Satu, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan yang keempat, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus penyampaian materi serta penyelarasan visi dan misi tujuan SD Negeri Cibogo. Dan yang kelima, doa tutup. Untuk memulai acara hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Selanjutnya, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin yang kami hormati, dipersilahkan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia berbangsa.
pembacaan suci Bluetooth mode. akan disampaikan oleh Bapak Heri Somadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. Terima kasih Bapak Heri Somadi. Acara yang keempat yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Aris Hidayat, sekaligus penjelasan materi mengenai pembelajaran mendalam serta penjelasan tanggapan dari Bapak Komite, Dewan Guru dan perwakilan siswa kepada Bapak Dipersilakan. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Cibogo yang saya hormati, Bapak Ketua Komite yang saya hormati, perwakilan dari orang tua siswa yang juga saya hormati, beserta perwakilan siswa yang pada saat hari ini hadir yang Bapak cintai. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan penyelarasan visi, misi dan tujuan sekolah yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran mendalam. Beberapa waktu yang lalu saya beserta kedua guru dari SD Cibogo mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam. Dan pada saat ini kita akan melakukan diseminasi atau pengimbasan kepada Bapak dan Ibu Guru beserta warga sekolah, perwakilan dari komite juga orang tua, untuk menyampaikan hasil dari pelatihan tersebut agar kita bisa mengaplikasikan di sekolah kita. Baik Bapak dan Ibu, izin untuk berdiri. Pembelajaran mendalam ini yang harus kita ketahui bahwa pembelajaran mendalam itu bukan merupakan kurikulum ataupun mata pelajaran, ya. Tapi pembelajaran mendalam itu adalah pendekatan pembelajaran. Artinya apa? Artinya pembelajaran mendalam ini harus masuk ke semua mata pelajaran, baik itu kurikuler ataupun co-kurikuler. Baik, nah yang pertama kita bisa lihat di sini, kita mulai dari konsep pola pikir bertumbuh. Jadi sebelum kita masuk nanti ke pembelajaran mendalam, sekarang kita mulai dari pondasinya dulu, ya. Kenapa pola pikir bertumbuh? Pola pikir itu merupakan pondasi esensial sebagai dasar awal yang harus kuat. Ketika pola pikirnya positif, maka proses dan hasilnya pun akan positif. Namun ketika pola pikirnya sudah negatif, maka proses dan hasilnya pun akan negatif. Baik, selanjutnya, nah Bapak dan Ibu, ini pola pikir itu akan mendikte tindakan yang dilakukan serta akan menentukan hasil yang diperoleh. Maka di situ ada konsepnya adalah pola pikir, tindakan dan hasil. Jadi kita selaku pendidik ataupun selaku peserta didik ataupun warga masyarakat
yang ikut andil dalam kemajuan pendidikan harus yang pertama memiliki pola pikir yang sama. Nah, seperti apa pola pikirnya? Pola pikir atau mindset ya adalah fondasi dari keterampilan. Jadi pola pikir itu lebih besar pengaruhnya dibanding dengan keterampilan dan alat. Nah, pola pikir merupakan cara melihat dan cara berpikir saat menghadapi suatu masalah. Nah, di sini kita lihat pola pikir tetap challenge ketika ada tantangan. Artinya ketika ada tantangan, orang yang memiliki pola pikir tetap itu ketika menghadapi tantangan maka dia akan menghindar. Tapi orang yang memiliki pola pikir bertumbuh ketika menghadapi suatu tantangan dia akan menerima tantangan tersebut dan mempunyai keyakinan bahwa dia mampu untuk menaklukkan tantangan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika menghadapi obstacle itu rintangan. Maka orang yang memiliki pola pikir tetap ketika dia menghadapi rintangan dia akan menyerah. Tapi orang yang memiliki pola pikir bertumbuh dia akan bertahan. Ya. Tadi yang pertama adalah ketika ada tantangan maka dia akan menghindar. Profil lulusan, prinsip pembelajaran, kemudian pengalaman belajar dan kerangka pembelajaran. Dimensi profil lulusan itu kalau dulu kita kenal dengan apa? Profil pelajar Pancasila yang dulu suka kita nyanyi. Karena sekarang ada perubahan perubahan nama ya. Dimensi profil lulusan. Nah, kalau lihat di situ ada 4 lapisan. Lapisan pertama dimensi profil lulusan, kemudian yang kedua prinsip pembelajaran, kemudian ada pengalaman belajar, dan yang terakhir ada kerangka pembelajaran. Ini yang harus kita pelajari. Kalau dirumuskan, dimensi profil lulusan itu ada berapa? 8. Ada 8. Kemudian prinsip pembelajaran ada 3. Kemudian pengalaman belajar ada 3. Kerangka pembelajaran ada 4. Jadi kalau dirumuskan ingat 8, 3, 3, 4. Sekarang kita akan melakukan penyelarasan visi, misi dan tujuan sekolah kita yang sudah di dalamnya mencakup pembelajaran mendalam. Nah, Bapak dan Ibu, visi dan misi di sekolah kita itu, yang pertama, visinya adalah membangun peserta didik yang cerdas, etis, religius, ramah, inspiratif, dan adaptif. Atau kita akronimkan dengan ceria, double R. Nah, kemudian misinya yang pertama memberikan pendidikan berkualitas, kemudian mengembangkan kepribadian etis, membentuk kepribadian religius, menciptakan lingkungan ramah, menginspirasi kreativitas dan inovasi, serta mengadaptasi pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu, juga Bapak Komite dan perwakilan dari orang tua beserta anak-anak yang mewakili, visi dan misi ini mari kita selaraskan. Visi dan misi ini kita selaraskan dengan pembelajaran mendalam. Jadi di dalamnya kita masukkan prinsip-prinsip pembelajaran mendalam. Dan silakan Bapak dan Ibu berdiskusi dari apa yang tadi sudah disampaikan, dari apa tadi konsep pembelajaran mendalam. Sekarang kita masukkan konsep tersebut ke dalam visi dan misi kita. Silakan Bapak dan Ibu untuk kita sama-sama melakukan diskusi. Nanti kita rumuskan, kita masukkan ke dalam
visi, misi, dan tujuan sekolah kita. Baik Bapak dan Ibu, Bapak Ibu guru, komite sekolah, perwakilan orang tua dan anak-anak yang hadir, kita sudah merumuskan tadi, menyelaraskan antara visi, misi dan tujuan sekolah kita dengan pembelajaran mendalam. Nah sekarang hasil rumusan dari penyelarasan tersebut kita akan masukkan ke dalam visi misi dan tujuan sekolah kita untuk digunakan di sekolah kita ya beberapa tahun ke depan. Dan silakan untuk perwakilan tadi yang merumuskan visi untuk dibacakan hasil penyelarasan dan strategi sosialisasinya nanti akan seperti apa. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah dan juga komite dan juga perwakilan orang tua, juga mahasiswa siswi yang Bapak cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai visi SDN Cibogo yaitu membangun peserta didik cerdas, etis, religius, ramah, inspiratif dan adaptif. Nah di sini merupakan ada beberapa elemen ya, ada cerdas, etis, kemudian religius, ramah, inspiratif dan adaptif. Kemudian dari tiap-tiap elemen itu mempunyai makna dalam pembelajaran mendalam. Yang pertama cerdas, yaitu makna dalam pembelajaran mendalamnya adalah mendorong pemahaman konseptual, berpikir kritis dan transfer pengetahuan. Kemudian yang kedua etis, yaitu menanamkan nilai moral dalam pengambilan keputusan dan interaksi sosial. Selanjutnya ada religius, yaitu integrasi spiritualitas dan nilai-nilai keimanan dalam proses belajar. Selanjutnya ada ramah ya. Ramah itu makna dalam pembelajaran dalamnya adalah membangun empati, komunikasi dan kolaborasi. Kemudian selanjutnya inspiratif. Inspiratif adalah maknanya mendorong kreativitas, mimpi besar dan solusi inovatif. Terakhir ada adaptif. Makna dalam pembelajaran mendalamnya adalah responsif terhadap kebutuhan dan gaya belajar siswa. Nah, selanjutnya ada implikasi praktis ini. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan tentang implikasi praktis dari visi SD Negeri Cibogo. Yang pertama dari elemen cerdas, yaitu implikasi praktisnya pembelajaran berbasis masalah, proyek, dan refleksi. Kemudian yang kedua ada elemen etis, yaitu makna implikasi praktisnya diskusi nilai, studi kasus, dan etika dalam konteks nyata. Terus yang ketiga ada elemen religius. Implikasi praktisnya yaitu refleksi harian, pembelajaran lintas nilai agama. Selanjutnya ada elemen ramah, yaitu makna implikasi praktisnya
dalam pembelajaran kooperatif, forum dialog, dan kerja tim. Selanjutnya ada elemen inspiratif, yaitu tantangan terbuka, eksplorasi, minat, dan showcase karya. Kemudian yang terakhir ada adaptif, makna implikasi praktisnya yaitu diferensiasi, fleksibilitas metode, dan teknologi pendukung. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Tadi itu adalah rumusan visi misi yang sudah diselaraskan dengan pembelajaran mendalam. Baik itu strateginya ataupun nanti ada strategi sosialisasi yang akan kita sampaikan kepada seluruh warga sekolah agar visi sekolah kita ini dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya untuk misi, mungkin hasil rumusan yang sudah kita laksanakan tadi akan dibacakan oleh perwakilan siswa, perwakilan orang tua siswa dan Bapak Komite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin saya sebagai perwakilan siswa atau wali murid SDN Cibogo untuk membacakan misi SDN Cibogo. Misi SDN Cibogo yang pertama, pendidikan berkualitas. Di prinsip pembelajaran mendalam, pendidikan berkualitas fokus pada pemahaman mendalam dan koneksi antar konsep. Yang kedua, kepedulian sosial, di antaranya pembelajaran kontekstual yang melibatkan isu sosial. Yang ketiga, kepribadian religius, di antaranya refleksi nilai spiritual dalam pembelajaran. Yang keempat, kelima, dan keenam akan dibacakan oleh Bapak Komite. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komite SDN Cibogo akan membacakan akan membacakan misi SDN Cibogo di poin keempat, lingkungan etis, budaya belajar yang aman, terbuka, dan menghargai. 5. Inspiratif dan inovatif, prinsip pembelajaran mendalam, mendorong eksplorasi ide dan solusi kreatif. 6. Pendampingan adaptif, prinsip pembelajaran mendalam, pembelajaran yang responsif, terhadap kebutuhan siswa. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah sama-sama kita merumuskan ya dari awal sampai akhir, dan kita sudah mendapatkan hasil rumusan visi misi sekolah kita yang diintegrasikan dengan pembelajaran mendalam ya, yang nanti akan kita sosialisasikan kepada Bapak dan Ibu guru, kepada siswa, dan kepada warga sekolah, dan juga kepada orang tua siswa SDN Cibogo. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah melakukan perumusan dan ini sudah menghasilkan sebuah rumusan yang akan kita gunakan, dan selanjutnya kita akan membuat sebuah kesimpulan dari apa yang sudah dirumuskan, dan target sosialisasi atau pengaplikasiannya di sekolah kita. Kepada Pak Dede kami persilakan untuk membaca. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil kerjasama antara komite, kepala sekolah, orang tua siswa, guru, bahwa dari visi misi tadi yang sudah dibacakan, kita akan merencanakan tindak lanjut ya. Jadi hasil itu ada tindak lanjutnya. Yang pertama itu tindak lanjutnya adalah
sebagai dasar penyusunan kurikulum operasional sekolah atau KOSP ya. Yang pertama ya, tindak lanjutnya. Yang kedua, pengembangan guru, jadikan sebagai bahan pelatihan guru untuk merancang pembelajaran mendalam berbasis visi. Kebetulan kita itu kan sekarang untuk pembelajaran mendalam, jadi sesuai dengan visi misi kita. Terus audit reflektif ya. Jadi gunakan sebagai instrumen refleksi tahunan untuk menilai sebuah mana visi misi terwujud dalam praktik pembelajaran. Jadi ini diaudit setiap tahun. Terus infografis sekolah. Jadi membantu membuat versi visual agar mudah disosialisasikan ke guru, siswa dan orang tua. Itu yang bisa direncanakan untuk tindak lanjutnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru, Bapak Komite Sekolah, perwakilan dari orang tua dan siswa-siswa yang sudah hadir. Dan pada kesempatan ini kita sudah melakukan penyelarasan visi misi dan tujuan sekolah kita dengan pembelajaran mendalam dan sudah terumuskan, sudah mendapatkan hasil, tinggal kita mengaplikasikan di sekolah kita. Dan Bapak Ibu Guru nanti bisa membuat turunan dari visi misi dan tujuan sekolah kita ini ke dalam pembelajaran yang dilakukan di kelas oleh Bapak dan Ibu Guru. Mungkin hanya itu untuk penyelarasan, dan untuk selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara untuk menutup acara. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini acaranya berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kita dapat mengaplikasikannya dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari sesuai, dan mudah-mudahan juga visi dan misinya itu diharapkan dapat diimplementasikan, tidak hanya kita tetapi juga siswa. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu serta hadirin yang kami hormati. Acara demi acara telah kita laksanakan dengan baik. Kini tiba di penghujung acara, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indra Tambah